Dengar kisah seorang wanita yang hidupnya penuh ujian, namun berujung pada takdir yang mengejutkan, dan bagaimana pula cemburu diam-diam dari sahabatnya sendiri. Inilah kisah tentang seorang wanita muda bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang wanita sederhana yang hidup di sebuah kampung kecil di Indonesia. Pada usianya yang masih sangat muda, ia sudah merasakan getirnya kehidupan rumah tangga. Ia menikah dengan seorang pria muda dari kampungnya, penuh harapan akan membangun keluarga bahagia. Namun ternyata, takdir berkata lain. Hanya dalam 2 tahun, rumah tangga yang baru saja dibangunnya runtuh seketika. Suaminya ketahuan berselingkuh. Hati Aisyah remuk redam, seolah langit runtuh menimpa kepalanya. Air matanya mengalir tanpa henti, namun ia memilih diam. Baginya, perceraian adalah jalan yang paling baik, meski hatinya masih mencintai. Ia harus melepaskan, agar dirinya tidak terus terjerat dalam luka yang lebih dalam. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, Aisyah masih sering termenung. Namun ia sadar, hidup tidak boleh berhenti hanya karena sebuah pengkhianatan. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kedua orang tuanya yang sudah renta. Di saat ia masih berjuang menata hati, datanglah seorang teman sekampung yang sudah lebih dulu merantau ke Arab. Temannya berkata, "Aisyah, ikutlah denganku bekerja di sana. Aku bekerja sebagai juru kebun, dan ada seorang pria duda Arab yang sedang mencari asisten rumah tangga. Gajinya cukup besar, kau bisa membantu keluargamu." Aisyah terdiam. Hatinya bergetar antara takut dan berharap. Namun dalam kesunyian malam, ia berdoa kepada Allah, memohon petunjuk. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk bicara kepada kedua orang tuanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bapak, Ibu, izinkan Aisyah merantau ke Arab. Aku ingin bekerja untuk membantu Bapak dan Ibu." Kedua orang tuanya saling pandang. Ada rasa berat melepas putri satu-satunya. Namun mereka juga tahu, Aisyah ingin menata masa depannya. Akhirnya, dengan mata berkaca-kaca, mereka berkata, "Jika itu yang terbaik untukmu, nak, pergilah. Kami merestui. Semoga Allah selalu melindungimu di tanah rantau." Doa restu orang tua menguatkan langkah Aisyah. Hatinya yang semula rapuh kini perlahan berubah menjadi tekad. Ia bersiap meninggalkan tanah kelahiran, menuju negeri jauh yang asing baginya. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya di sana. Yang ia tahu hanyalah satu, bahwa di balik semua luka, Allah pasti sudah menyiapkan jalan takdir yang lebih indah. Beberapa minggu setelah semua persiapan selesai, tibalah hari yang ditunggu. Aisyah menatap kampung halamannya untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Jalanan kecil, pepohonan rindang, dan rumah sederhana orang tuanya, semua itu akan ia tinggalkan demi sebuah harapan baru. Ia berangkat dengan doa yang terus dipanjatkan. Dalam perjalanan menuju bandara, tangannya tak henti menggenggam tasbih pemberian ibunya. Setiap helai butirnya seakan menjadi penenang, mengingatkan bahwa Allah selalu bersamanya. Setibanya di Arab, udara terasa berbeda. Panas yang menyengat, bahasa yang asing, dan wajah-wajah baru membuat jantung Aisyah berdegup lebih cepat. Namun ada rasa kagum tersendiri melihat bangunan megah, jalanan lebar, serta suasana kota yang jauh lebih ramai dari yang pernah ia bayangkan. Di pintu kedatangan, seorang pria muda menyapanya. Dialah teman sekampungnya yang lebih dulu bekerja di sana. "Aisyah, akhirnya kau datang juga. Ayo, aku akan membawamu ke tempatmu bekerja. Jangan khawatir, majikanmu orang baik," katanya sambil tersenyum. Perjalanan menuju rumah majikan ditempuh dengan mobil sederhana. Sepanjang jalan, Aisyah lebih banyak diam. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat gurun luas dan gedung-gedung tinggi yang seakan tak habis dipandang mata. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah besar bercat putih, dengan pagar besi tinggi yang kokoh. Rumah itu milik seorang pria bernama Ilham, seorang duda Arab yang hidup bersama ibunya. Temannya berbisik, "Disinilah kau akan bekerja." Saat pintu terbuka, Ilham muncul di ambang. Wajahnya tegas, sorot matanya dalam, namun sikapnya tenang. Ia hanya menatap Aisyah sekilas, lalu berkata singkat, "Selamat datang. Mulai besok, lakukan tugasmu dengan baik." Bagi Aisyah, tatapan itu biasa saja, tanpa kesan istimewa.
Ia pun menunduk sopan, menerima pekerjaan barunya dengan hati penuh kerendahan. Hari-hari pertama dilaluinya dengan bekerja mengurus rumah, memasak, membersihkan, dan memastikan semua kebutuhan keluarga berjalan baik. Namun yang menarik, bukan Ilham yang lebih dulu memperhatikan Aisyah, melainkan seorang wanita paruh baya, ibu dari Ilham. Saat pertama kali melihat Aisyah bekerja, hatinya terasa tenang. Ada sesuatu dalam diri gadis muda itu yang membuatnya berbeda. Kesopanan, kelembutan, serta cara bicaranya yang penuh hormat membuat sang ibu terkesan. Waktu berjalan, hari-hari berganti. Semakin lama Aisyah bekerja di rumah itu, semakin dekat pula perasaan sang ibu padanya. Ia sering mengajak Aisyah duduk bersama, bercakap-cakap, bahkan sekadar minum teh di sore hari. Bagi Aisyah, perhatian itu bagaikan pengganti kasih sayang orang tuanya yang jauh di kampung halaman. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan keluarga itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dan tanpa ia sadari, Ibunda Ilham sudah mulai menyimpan niat besar dalam hatinya. Niat untuk menjadikan Aisyah bukan sekadar seorang asisten rumah tangga, tetapi bagian dari keluarga mereka. Hari-hari Aisyah di rumah besar itu berjalan dengan tenang. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membersihkan ruangan, lalu membantu segala kebutuhan. Semua dikerjakan dengan sabar dan penuh ketulusan. Ilham, sang majikan, jarang berbicara banyak dengannya. Ia lebih sering sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Namun di sela-sela kesibukan itu, sesekali pandangan mereka beradu. Bagi Ilham, Aisyah hanyalah seorang pekerja. Tidak lebih. Tapi ada satu hal yang tidak ia pungkiri, sikap tenang dan rendah hati Aisyah membuat rumahnya terasa lebih hidup dari sebelumnya. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, terdengar suara ketukan lembut di pintu. Aisyah segera bergegas membukanya. Ternyata seorang wanita paruh baya dengan wajah penuh wibawa berdiri di sana. Dialah Ibunda Ilham, yang tinggal tidak jauh dari rumah tersebut. Saat pertama kali menatap Aisyah, sang ibu terdiam sesaat. Pandangannya lembut, seolah sedang menilai sesuatu yang berharga. "Kau yang bekerja di sini?" tanyanya ramah. Aisyah menunduk sopan. "Iya, Bu. Nama saya Aisyah." Senyum tipis mengembang di wajah wanita itu. Entah mengapa, hatinya langsung merasa tenang melihat gadis muda ini. Dari cara berbicara, gerak tubuh, hingga tatapan matanya, semua memancarkan ketulusan. Ia mulai berpikir, mungkin Allah sedang menunjukkan seseorang yang istimewa untuk putranya. Sejak saat itu, hubungan antara Aisyah dan Ibu Ilham semakin dekat. Sang ibu sering datang, mengajaknya duduk bersama, bahkan terkadang menyuruhnya berhenti sejenak dari pekerjaannya hanya untuk bercakap ringan. "Aisyah, kau ini anak yang baik. Jika aku punya putri, aku ingin dia sepertimu," ucapnya suatu hari. Aisyah hanya tersenyum, merasa terhormat mendapat pujian setulus itu. Dalam hatinya, ia teringat pada ibunya sendiri di kampung. Betapa rindunya ia pada pelukan orang tua, dan kini Allah memberinya sosok yang bisa mengobati sedikit rasa sepi itu. Waktu berlalu, hingga tibalah hari ketika sang ibu memiliki rencana besar. Ia ingin mempertemukan putranya dan Aisyah dalam suasana yang lebih hangat. Maka ia mengatur sebuah pertemuan di luar rumah, bukan sekadar antara majikan dan pekerja, melainkan sebagai dua orang yang duduk setara di sebuah meja. Hari itu, ia mengajak Ilham dan Aisyah makan bersama di sebuah restoran mewah khas Arab. Restoran itu dipenuhi cahaya lampu indah dan aroma rempah-rempah yang menggoda. Bagi Aisyah, ini adalah pertama kalinya ia duduk di tempat semewah itu. Jantungnya berdegup kencang, tangannya sedikit gemetar, namun ia berusaha tetap tenang. Ilham menatap Aisyah sekilas, kali ini dengan tatapan yang berbeda. Tidak lagi sekadar seorang majikan kepada pekerjanya. Ada rasa kagum yang perlahan tumbuh, meski ia sendiri tak mengerti dari mana asalnya. Dan di tengah suasana hangat itulah, sang ibu tersenyum, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan, "Ilham, aku ingin kau menikah lagi. Dan aku merasa, gadis yang tepat untukmu sudah ada di hadapanmu sekarang." Kata-kata itu membuat suasana meja makan seketika hening. Aisyah terdiam kaku, sementara Ilham hanya menatap ibunya dengan sorot mata penuh pertanyaan.
Hati Aisyah bergetar hebat, ia tidak tahu harus bagaimana. Yang pasti, sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Suasana restoran mewah itu mendadak berubah hening setelah ucapan sang ibu meluncur begitu saja. Kata-katanya seakan mengguncang dada Aisyah. Bagaimana mungkin seorang wanita sederhana sepertinya, yang datang hanya sebagai asisten rumah tangga, tiba-tiba dijodohkan dengan seorang pria Arab terpandang? Aisyah menunduk, wajahnya memerah. Hatinya campur aduk, antara terkejut, bingung, dan takut. Ia tidak berani menatap Ilham. Dalam pikirannya, pernikahan adalah sesuatu yang sangat besar, dan ia baru saja melewati luka pahit dari masa lalunya. Ilham menatap ibunya dengan sorot mata penuh kebimbangan. "Ibu, apakah ibu sungguh-sungguh?" tanyanya pelan. Wanita paruh baya itu tersenyum penuh keyakinan. "Ilham, aku sudah lama ingin melihatmu membangun rumah tangga lagi. Hidupmu terlalu sepi. Dan aku yakin, gadis ini bisa membawa cahaya dalam keluargamu." Aisyah hampir tak bisa menahan air matanya. Ia merasa terlalu kecil untuk semua ini. Namun yang membuatnya semakin bingung adalah ketika Ilham, dengan nada tegas, berkata, "Jika itu keinginan ibu, aku setuju." Perkataan itu membuat dada Aisyah semakin sesak. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar jawaban secepat itu. Ilham, pria yang selama ini ia hormati sebagai majikan, kini setuju untuk menjadikannya istri. Dalam perjalanan pulang, Aisyah hanya diam. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Benarkah ini takdir yang dipilihkan Allah untuknya? Atau ini hanya sebuah ujian lain yang harus ia hadapi? Sesampainya di kamar kecilnya, ia sujud lama, memohon petunjuk. "Ya Allah, bila ini baik untukku, maka mudahkanlah. Tapi bila ini hanya akan menambah luka, jauhkanlah aku darinya." Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri berbicara dengan Ilham dan ibunya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya tidak bisa memutuskan sekarang. Saya harus pulang menemui orang tua saya. Restu mereka adalah yang paling utama." Ilham menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, aku mengerti. Kau wanita yang menjaga kehormatan. Pulanglah, temuilah orang tuamu. Jika mereka merestui, maka aku akan menunggumu kembali." Keputusan itu membawa Aisyah kembali ke kampung halamannya. Perjalanannya kali ini bukan sekadar pulang sebagai anak yang merantau, tapi sebagai seorang wanita yang membawa kabar besar. Setibanya di rumah, kedua orang tuanya menyambut dengan hangat, meski mereka terkejut mendengar kisah perjodohan itu. Aisyah menatap wajah ayah dan ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bapak, Ibu, apa saya pantas menerima lamaran ini?" tanyanya lirih. Keduanya terdiam lama, lalu sang ayah berkata dengan suara tenang, "Nak, tidak ada yang tahu jalan takdir Allah. Jika pria itu benar baik dan ibunya juga merestui, kami pun meridho. Jangan takut, Allah selalu bersama orang-orang yang menjaga niat baiknya." Mendengar itu, Aisyah menangis dalam pelukan mereka. Restu orang tuanya membuat hatinya lebih yakin, meski masih terselip rasa takut. Beberapa hari kemudian, Aisyah bersiap kembali ke Arab. Kali ini bukan lagi sebagai seorang pekerja, melainkan calon istri dari pria yang selama ini tidak pernah ia duga akan menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkah besarnya itu akan menimbulkan gelombang lain. Sebuah perasaan yang terpendam dari seseorang yang sejak awal membawanya ke Arab, kini mulai berubah menjadi api cemburu yang membara. Beberapa hari setelah mendapatkan restu dari orang tuanya, Aisyah kembali menatap jalan panjang menuju Arab. Perjalanan itu kali ini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar untuk mencari nafkah, melainkan untuk melangkah ke babak baru dalam kehidupannya. Ia ditemani oleh ayah dan ibunya. Meski perjalanan jauh melelahkan, keduanya rela ikut demi melihat putri semata wayangnya menikah secara terhormat. "Nak, kau harus yakin. Restu kami selalu menyertaimu. Jangan takut dengan apapun yang akan terjadi," ucap sang ibu dengan lembut di dalam perjalanan. Sesampainya di tanah Arab, Ilham dan ibunya menyambut dengan penuh kehangatan. Rumah yang dulunya terasa asing bagi Aisyah, kini berubah menjadi tempat yang penuh doa dan persiapan. Pernikahan sederhana namun sakral segera diselenggarakan. Hari itu tiba.
Dalam balutan gaun pengantin yang anggun, Aisyah duduk dengan wajah penuh haru. Suara ijab kabul menggema di ruangan. Dengan satu kata sah, ia kini resmi menjadi istri seorang duda Arab bernama Ilham. Air mata bahagia tak mampu ia bendung, mengalir deras di pipinya yang teduh. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada sepasang mata yang menatap dengan getir. Dialah teman sekampung yang dulu membawa Aisyah ke Arab. Pria itu berdiri di sudut ruangan, diam tanpa kata. Sejak awal, ia menyimpan rasa pada Ilham, meski tak pernah diungkapkan. Kini, hatinya terasa hancur melihat orang yang ia cintai justru menikahi sahabatnya sendiri. Sejak pernikahan itu, sikapnya mulai berubah. Senyum yang dulu selalu ramah kini jarang terlihat. Tatapan matanya penuh kebisuan, seolah ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Aisyah sebenarnya menyadari perubahan itu. Beberapa kali ia mencoba mendekat, mencoba berbicara, namun yang ia temui hanyalah sikap dingin. "Ada apa denganmu? Mengapa kau menjauhiku?" tanya Aisyah suatu sore. Namun temannya hanya menunduk. Ada air bening yang hampir jatuh dari pelupuk matanya. Ia tidak sanggup berkata jujur. Baginya, perasaan yang ia simpan selama ini terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Hari-hari setelah itu berjalan dengan berat. Aisyah merasakan ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan sahabat yang dulu menolongnya. Ia hanya bisa berdoa semoga waktu menyembuhkan luka, dan semoga Allah memberikan keteguhan hati bagi mereka berdua. Di tengah suasana penuh kebahagiaan sebagai pengantin baru, Aisyah justru dihadapkan pada kehilangan lain. Kehilangan seorang sahabat yang perlahan menjauh karena rasa cemburu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari setelah pernikahan, kehidupan Aisyah berubah drastis. Dari seorang asisten rumah tangga sederhana, kini ia duduk sejajar sebagai nyonya rumah. Meski begitu, ia tidak pernah melupakan siapa dirinya. Ia tetap rendah hati, tetap mengurus pekerjaan kecil di rumah, bahkan tetap berbicara sopan kepada semua orang di sekelilingnya. Ilham memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Sang ibu pun semakin menyayangi Aisyah, menganggapnya bukan hanya menantu, melainkan juga putri sendiri. Rumah itu kini terasa lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Namun, di balik kehangatan itu, ada bara kecil yang perlahan menyala. Teman sekampung Aisyah yang dulu membawanya ke Arab, semakin menunjukkan sikap dingin. Tatapannya tajam setiap kali melihat Ilham memperhatikan Aisyah. Hatinya bergejolak, bukan hanya karena ia kehilangan sahabat, tetapi juga karena cinta yang dipendam sejak lama berakhir dalam penyesalan. Satu sore, Aisyah mencoba bicara kepadanya. "Kau sahabatku, mengapa sikapmu berubah? Apa salahku hingga kau menjauh?" tanyanya dengan suara lirih. Pria itu menunduk, lalu menarik napas panjang. "Tidak ada salahmu, Aisyah. Hanya saja, aku mencintai Ilham sejak lama. Tapi kini, dia telah menjadi suamimu. Aku tidak bisa menipu hatiku sendiri." Ucapan itu membuat Aisyah terdiam, seakan bumi berhenti berputar. Ia tidak pernah menduga bahwa sahabat yang menolongnya justru memendam perasaan sebesar itu. "Maafkan aku. Aku tidak pernah tahu," jawab Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Sejak hari itu, jarak di antara mereka semakin jauh. Temannya jarang lagi berada di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Bahkan ketika bertemu, tatapannya dingin, penuh rasa getir yang tidak bisa disembunyikan. Di sisi lain, Ilham mulai menyadari ada sesuatu yang ganjil. Ia melihat perubahan sikap pria yang selama ini dipercaya mengurus kebunnya. Namun sebagai seorang yang bijak, ia memilih diam, berharap semuanya bisa kembali normal. Sayangnya, keadaan justru semakin memburuk. Tatapan cemburu itu semakin jelas, dan Aisyah mulai merasa terbebani. Hatinya sakit, karena di satu sisi ia bahagia dengan rumah tangganya, namun di sisi lain ia harus kehilangan sosok sahabat yang selama ini dianggap keluarga. Dan pada akhirnya, sebuah keputusan besar diambil. Keputusan yang akan mengubah hubungan mereka selamanya. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa semakin berat bagi Aisyah. Ia tak pernah menduga, kehadirannya di rumah Ilham justru membuat persahabatan yang sudah lama terjalin harus retak. Setiap kali ia mencoba menyapa, sahabatnya selalu menunduk atau menghindar.
Senyum yang dulu hangat kini lenyap, berganti dengan tatapan getir yang sulit ia mengerti. Suatu pagi, Aisyah memberanikan diri kembali mendekat. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kau yang pertama kali menolongku, membawaku ke sini, membuka jalan takdirku. Tapi mengapa kini kau menjauh?" Sahabatnya menatapnya sejenak, lalu memalingkan wajah. Ada air bening yang menggantung di sudut matanya. "Aku hanya manusia biasa, Aisyah. Aku mencintai Ilham sejak awal. Aku pikir, suatu hari aku bisa memilikinya. Tapi ternyata, kau yang dipilih. Aku tidak bisa menahan rasa cemburu ini. Melihat kalian bersama, aku merasa hancur." Kata-kata itu membuat dada Aisyah sesak. Ia ingin memeluk sahabatnya, ingin meyakinkan bahwa ia tak pernah merebut apapun. Namun bibirnya keluh, tak mampu berkata apa-apa lagi. Hari-hari berikutnya, jarak semakin melebar. Sahabatnya jarang pulang ke rumah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kebun, atau bahkan menghilang tanpa kabar. Hingga suatu malam, ia datang dengan wajah tenang, namun sorot matanya menunjukkan keputusan besar. "Aisyah," ucapnya lirih, "aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku sudah meminta izin pada Ilham untuk mengundurkan diri. Mulai besok, aku tidak akan lagi bekerja di rumah ini." Aisyah terkejut. "Mengapa kau memilih pergi? Bukankah kita sudah seperti keluarga?" Pria itu tersenyum pahit. "Justru karena itu, aku memilih pergi. Aku tidak sanggup melihatmu setiap hari. Aku harus belajar mengikhlaskan. Lebih baik aku menjauh, agar hatiku bisa tenang." Air mata Aisyah menetes. Ia merasa kehilangan. Sahabat yang dulu menuntunnya hingga sampai ke tanah Arab, kini memilih menghilang dari hidupnya. "Aku doakan kau bahagia dimanapun kau berada," ucapnya pelan. Dengan langkah berat, pria itu pergi. Punggungnya perlahan menghilang dalam gelapnya malam. Dan di sanalah, Aisyah menyadari satu hal. Hidup selalu mempertemukan dan memisahkan, sesuai dengan kehendak Allah. Malam itu, Aisyah menangis lama di pelukan Ilham. Sang suami mengusap kepalanya lembut. "Jangan salahkan dirimu, istriku. Kau bukanlah perampas. Kau hanyalah takdir yang dipilihkan Allah untukku." Di balik duka kehilangan seorang sahabat, Aisyah menemukan ketulusan cinta seorang suami. Meski hatinya masih perih, ia berusaha ikhlas. Ia percaya, setiap kehilangan selalu membawa pelajaran. Dan setiap luka, suatu saat akan sembuh dengan doa dan waktu. Hari-hari setelah kepergian sahabatnya terasa sunyi bagi Aisyah. Ada ruang kosong dalam hatinya yang sulit ia isi kembali. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan tentang orang yang dulu menuntunnya ke negeri asing ini. Namun, waktu tidak pernah berhenti. Ia harus belajar menerima bahwa ada orang yang datang hanya untuk sementara, lalu pergi membawa kisahnya sendiri. Ilham selalu berada di sisinya, memberi kekuatan ketika air matanya jatuh tanpa disadari. "Aisyah," ucap Ilham suatu malam sambil menggenggam tangannya, "kau bukan lagi seorang pekerja di rumah ini. Kau adalah belahan jiwaku. Jangan pernah merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi. Semua ini adalah takdir Allah." Kata-kata itu membuat hati Aisyah luluh. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia merasa benar-benar aman. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai seorang wanita yang akhirnya dihargai dan dicintai sepenuh hati. Hari-hari pun mulai berubah. Aisyah kini hidup dengan penuh syukur. Ia belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit, beradaptasi dengan budaya baru, dan mengurus rumah tangganya dengan penuh cinta. Sang ibu mertua semakin dekat dengannya, menganggapnya seperti putri kandung sendiri. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada luka yang tetap tersimpan. Setiap kali ia teringat sahabatnya yang memilih pergi, hatinya terasa perih. Ia hanya bisa berdoa dalam sujudnya, "Ya Allah, lindungilah dia. Beri ia kebahagiaan meski bukan lagi di sisiku." Waktu terus berjalan. Bulan berganti tahun, hingga suatu hari, Aisyah menyadari bahwa semua luka yang ia lalui ternyata membawanya pada jalan terbaik. Ia dulu pernah hancur karena pengkhianatan, pernah jatuh dalam jurang kesedihan, bahkan hampir kehilangan harapan. Namun dari semua itu, Allah menunjukkan rahasia takdirnya.
Ia kini bukan lagi seorang wanita yang terpuruk karena perceraian. Ia bukan lagi seorang janda muda yang dipandang rendah. Ia adalah seorang istri yang dicintai, seorang menantu yang disayangi, dan seorang wanita yang mampu berdiri tegar meski badai hidup pernah meluluhlantakkan hatinya. Di teras rumah pada suatu senja, Aisyah duduk bersama Ilham. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma pasir yang hangat. Ilham menatap wajahnya dengan penuh kelembutan. Aku bersyukur pada Allah karena telah mempertemukanku denganmu. Kau adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Air mata Aisyah menetes, bukan lagi karena luka, melainkan karena kebahagiaan. Ia tersenyum, menatap suaminya, lalu berbisik pelan, aku pun bersyukur, karena akhirnya aku mengerti. Takdir Allah selalu indah, meski seringkali datang lewat jalan yang penuh air mata. Senja itu menjadi saksi bahwa di balik perpisahan ada pertemuan. Di balik luka ada kesembuhan. Dan di balik air mata selalu ada kebahagiaan yang menanti, asalkan hati mampu ikhlas menerima takdirnya. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, dari kisah Aisyah kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada saat di mana kita merasa dikhianati, ditinggalkan, bahkan terpuruk dalam kesedihan. Namun ingatlah, di balik setiap luka selalu ada hikmah yang sedang disiapkan oleh Allah. Aisyah adalah gambaran seorang wanita yang tegar. Meski hatinya hancur karena pengkhianatan suami, ia tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ia bangkit, berani mengambil keputusan besar, bahkan rela meninggalkan tanah kelahiran demi sebuah harapan baru. Dari langkah itu, Allah menunjukkan jalan takdir yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sahabat semua, seringkali kita merasa marah atau kecewa ketika hidup membawa kita ke jalan yang tidak kita suka. Namun sesungguhnya, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Pengkhianatan yang menimpa Aisyah ternyata justru menjadi pintu menuju kebahagiaan yang sejati. Dan di balik kehilangan sahabat yang ia cintai, ia menemukan cinta yang lebih tulus dari seorang suami dan keluarga baru yang menerima dirinya apa adanya. Kisah ini juga mengajarkan bahwa restu orang tua adalah doa paling kuat yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Seandainya Aisyah tidak meminta restu sebelum menerima lamaran Ilham, mungkin hatinya akan selalu ragu. Tetapi karena restu itu, langkahnya menjadi lebih ringan, meski harus menempuh jalan penuh air mata. Sahabat Cantika Story, mari kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran. Jangan pernah menyerah pada takdir, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya Allah selalu punya rencana yang lebih indah. Tugas kita hanyalah bersabar, ikhlas, dan terus berdoa. Karena setiap ujian hanyalah jembatan menuju kebaikan yang lebih besar. Bagi setiap wanita yang pernah merasa jatuh, janganlah merasa hina. Ingatlah bahwa derajat kita tidak ditentukan oleh kegagalan masa lalu, tetapi oleh bagaimana kita bangkit dan memperbaiki diri. Dan bagi setiap pria, jadilah sosok yang bisa menjaga dan menghormati wanita, karena di balik kelembutannya, ada hati yang kuat yang seringkali tak terlihat. Sahabat semua, mari kita akhiri kisah ini dengan rasa syukur. Semoga kita selalu diberi ketabahan seperti Aisyah, keteguhan seperti kedua orang tuanya, dan ketulusan seperti Ilham yang mampu menerima masa lalu istrinya dengan lapang dada. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini di Cantika Story. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hati kita selalu diberi ketenangan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.